Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I'm fine too, thank you. Bagaimana kabar puasanya hari ini? Semoga teman-teman masih kuat ya, dan semoga teman-teman selalu semangat dalam menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Oke, pada kesempatan kali ini Miss Mila mau menyampaikan materi tentang masker. Apakah teman-teman sudah siap? Kalau sudah siap, yuk disimak. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa saat ini virus corona COVID-19 sudah menjadi pandemi, yang berarti epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua. Ya, penyakit ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi banyak negara yang sudah terjangkit penyakit ini. Virus ini awalnya terjadi di Wuhan, kemudian virus ini dengan cepat menyebar ke wilayah negara lain hingga sampai di Indonesia. Kemudian, bagaimana cara mencegah penyebaran virus ini? Yang pertama, menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak 1-2 meter dengan orang-orang di sekitar kita. Jarak tersebut akan menjaga kita tetap aman dari jangkauan partikel virus. Mungkin saat ini teman-teman sudah familiar dengan istilah physical distancing. Ya, physical distancing atau pembatasan jarak fisik adalah upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran infeksi virus corona dan mencegah COVID-19. Saat menjalani physical distancing, kita diminta untuk tidak berpergian ke tempat yang ramai seperti mall, restoran, ataupun pasar. Kemudian, kita juga harus menghindari menggunakan transportasi umum lainnya yang padat penumpang. Selain menjaga jarak, kita juga perlu membatasi kontak langsung seperti bersalaman. Yang selanjutnya, rajin mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan dengan sabun baik sebelum maupun sesudah berpergian. Dan jangan menyentuh wajah sebelum mencuci tangan dengan sabun. Kemudian, teman-teman juga harus memperhatikan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar ya. Kita tidak boleh mencuci tangan asal-asalan, karena jika kita mencuci tangannya asal-asalan, bisa jadi virus yang menempel di tangan kita tidak akan hilang. Kemudian, selanjutnya adalah jangan berbagi pakaian, alat makan, makanan, dan handuk. Kita harus menghindari berbagi pakaian, alat makan, makanan, dan handuk kepada orang lain, karena virus dan bakteri bisa menempel dimanapun. Selanjutnya, menghindari keramaian. Kita tidak tahu bila ada orang yang sakit di tengah keramaian. Orang yang terinfeksi bisa saja tidak menunjukkan gejala apapun, namun mereka masih dapat menularkan penyakit mereka. Sebaiknya kita tetap berada di rumah, jangan keluar bila tidak ada urusan yang penting. Itulah alasan kenapa saat ini teman-teman ada di rumah dan sedang belajar dari rumah. Karena di sekolah merupakan salah satu tempat keramaian yang bisa saja membuat virus corona itu mudah untuk menyebar. Yang selanjutnya, menggunakan masker. Kita harus menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di tempat umum atau keramaian. Nah, kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan masker. Seberapa pentingnya sih menggunakan masker? Dan masker apa ya yang bisa kita gunakan? Kemudian bagaimana cara mencuci masker kain? Kenapa sih kita harus menggunakan masker? Kenapa harus menggunakan masker? Resiko ketika kita berada di luar rumah itu sangat besar. Jadi, kita semua perlu banget pakai masker saat keluar rumah. Virus corona saat menginfeksi seseorang tidak langsung membuat dia sakit dan menunjukkan gejala. Bisa saja,
ada orang positif corona yang belum terdeteksi dan tidak pakai masker dan dia nularin ke kita di jalan. Atau justru bisa saja kita yang udah positif tapi belum terdeteksi dan nularin banyak orang di sekitar kita. Tapi tunggu, apakah benar masker bisa mencegah penyebaran virus? Jawabannya iya. Walaupun tidak 100% efektif, tapi masker bisa banget menekan penyebaran virus. Saking kecilnya ukuran virus corona, sebenarnya masker nggak bisa melindungi kita dari orang yang sakit. Tapi perlu diingat, gunanya masker adalah melindungi orang lain dari kita yang mungkin sebenarnya udah positif. Soalnya, virus corona itu menyebar lewat percikan air liur, dan masker ngebantu banget untuk menahan itu. Kemudian, jenis masker apa yang bisa kita gunakan? Untuk orang biasa seperti kita bisa menggunakan masker kain yang terdiri dari 3 lapis. Perlu diingat, masker bedah dan masker N95 dikhususkan untuk tenaga medis. Kemudian, bagaimana cara penggunaan masker? Cara menggunakan masker kain yang benar. Pertama-tama, ingat ya, kita harus mencuci tangan kita sebelum menggunakan masker. Dan masker kain yang kita gunakan adalah masker kain 3 lapis. Penggunaan masker kain orang sehat maksimal 4 jam. Kita harus mengganti masker kita ketika mulai basah. Kita juga harus melepas masker kain dengan benar. Lepas dimulai dari pengait masker di telinga kanan dan kiri. Kemudian, masukkan masker kain yang sudah digunakan ke dalam plastik untuk dicuci dan dipakai ulang. Dan yang terakhir, cuci tangan dengan sabun sesudah memakai masker. Bagaimana cara mencuci masker? Cara mencuci masker. Yang pertama, gunakan deterjen atau penghilang noda dengan air mengalir atau air hangat dengan suhu minimal 30 derajat Celcius. Yang kedua, siapkan baskom, sarung tangan, jepit jemuran, dan handuk bersih. Yang ketiga, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian, isi baskom dengan air dan isi dengan deterjen atau pemutih sesuai instruksi. Campur larutan dengan merata. Yang keempat, rendam masker dalam larutan dan diamkan 10 menit. Setelah 10 menit, tekan masker dengan lembut dan perlahan dengan tangan. Jangan kucek terlalu kuat agar serat kain tidak rusak. Yang kelima, bilas masker dengan air mengalir. Pastikan tidak ada sisa pembersih di dalam kain. Yang keenam, serap cairan berlebih di masker dengan menepuk setiap sisi masker dengan handuk bersih. Yang ketujuh, jemur masker di tempat yang terpapar cahaya matahari panas dan ventilasi yang baik. Yang kedelapan, jangan lupa cuci tangan setelah semuanya selesai. Jika kita menggunakan masker sekali pakai, bagaimana ya cara membuangnya? Cara membuang masker sekali pakai. Yang pertama, lipat menjadi 2 bagian dengan bagian dalam masker tetap tertutup. Yang kedua, gulung masker. Pastikan dalam kondisi terikat menggunakan pengikat masker. Yang ketiga, apabila memungkinkan, gunting atau sobek masker bekas pakai menjadi 2 bagian. Yang keempat, bungkus masker bekas dengan tisu atau kertas agar terhindar dari penyebaran penyakit. Yang kelima, buang masker ke dalam tempat sampah. Nah, itu dia tadi beberapa informasi tentang masker yang perlu kita ketahui bersama. Semoga bermanfaat ya.
Teman-teman, virus corona ini sudah menyebar kemana-mana. Kalau kita tidak berhati-hati, semuanya bisa jadi korban. Sekarang tugas kita adalah melindungi orang-orang di sekitar kita supaya tidak ada yang terjangkit virus ini. Yuk, bersama-sama kita melawan virus ini. Kita pasti bisa. Mungkin itu saja yang Miss Mila sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Oh iya, semoga puasanya tetap semangat dan tetap kuat ya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.